Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat semua ya. Kelas 8A sampai kelas 8I. Pada pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan yang pertama materi tentang jenis logam atau macam-macam logam. Yang kedua perubahan sifat logam. Yang ketiga materinya tentang besi dan baja. Yang keempat paduan-paduan besi. Kelima pengerasan baja. Keenam logam dan oksidasi atau pengkaratan. Yang ketujuh nanti pengolahan logam. Oke, langsung saja. Yang pertama tentang pengolahan logam. Cara mengambil logam dari mineralnya. Yang pertama, bahan logam dapat diambil dari bahan mentah biji besi menggunakan suatu proses kimia kompleks dengan suhu mencapai 1600 derajat Celcius. Yang kedua, bahan aluminium dapat dibuat dari bahan mentah bernama bauksit ya. Jadi anak-anakku, kalau kalian lihat logam yang sudah jadi, misalkan besi sekarang ya, itu ditambangnya bukan berbentuk besi seperti itu. Jadi yang ditambang itu pasir warnanya hitam ya. Nanti pasir itu dimasukkan ke dalam sebuah tungku, prosesnya proses kimia ya, menggunakan proses kimia sehingga akan dipisahkan antara pasir atau mineralnya dengan logam sehingga terjadilah biji besi. Kalian nanti bisa lihat di video yang akan Bapak share juga di GC ya. The largest excavator on the Iron Range can hold up to 65 tons of rock. The machines place the taconite rock into giant haul trucks. These trucks are as big as a house and hold up to 240 tons of rock. The trucks take the iron ore directly to the processing plant and the unneeded overburden to the nearby stockpiles. At the processing plant, the ore is crushed into even smaller pieces by rock crushing machines. The crushers keep crushing the rock until it's the size of a marble or smaller. The rock is then mixed with water and ground finer in rotating mills until it's as fine as powder. The iron-bearing mineral called magnetite is separated from the non-magnetic, non-iron-bearing waste rock using magnets. Use a process called flotation to further separate the iron from unwanted materials such as silica by placing the concentrate in the slurry in large vats that froth or foam. The higher concentrate large rotating cylinders. The cylinders cause the powder to form marble-sized balls. This is like rolling wet, sticky snow into balls to make a snowman. The balls are then heated until they're red hot. The balls become hardened and eventually cool. The steel mills melt down the pellets in blast furnaces to make the steel. Selanjutnya macam-macam logam. Di sini ada besi. Besi itu biasa yang biasa kita gunakan ya. Terus ada ada aluminium, tembaga, kuningan, seng, timah putih dan ada timah hitam. Jenis-jenis logam. Nah, ini bisa kalian lihat di tabel yang sudah Bapak tampilkan. Jadi yang pertama besi. Besi itu ada rumus kimianya Fe. Besi sifat utamanya keras dan kuat. Terus tetapi sayangnya besi itu mudah berkarat. Dalam persediaannya ini banyak ya, lumayan banyak besi yang tersedia. Penggunaannya berbagai macam, bahan untuk konstruksi seperti tiang listrik, jembatan, kuda-kuda gedung, sepeda, besi plat dan yang lainnya. Itu rata-rata menggunakan besi. Selanjutnya ada besi baja. Besi baja itu besi biasa tapi ditambah dengan karbon persentasenya. Jadi besi jika ditambah dengan 0,6% karbon maka disebut dengan besi baja. Bersifat lebih keras dan lebih kuat daripada besi. Tetapi kelemahannya besi baja itu gampang patah ya. Kalau besi baja digunakan untuk membuat golok atau membuat sabit atau arit ya, pasti di ujungnya itu akan
mudah patah ya, atau kalau bahasa Jawanya itu mudah rompang ya. Depannya itu akan bergerigi, tidak halus ya. Penggunaannya sebagai peralatan kerja kayu, kerja logam, gergaji, pahat, matabor, dan yang lainnya. Nah ini karena memanfaatkan sifat kerasnya. Yang ketiga ada aluminium, rumusnya Al. Dia logamnya ringan, lebih ringan, tetapi biasanya lebih mahal dan tidak akan berkarat ya, tidak mudah berkarat karena aluminium itu memiliki lapisan yang licin di bagian luarnya sehingga oksigen oksidasinya tidak akan menempel sehingga tidak akan bisa berkarat. Contohnya pada velg mobil, mesin sepeda motor, terus ada pesawat terbang dan yang lainnya. Bayangkan saja kalau velg mobil itu tidak menggunakan aluminium, menggunakan besi, otomatis dia akan lebih berat ya untuk berputar. Yang keempat ada tembaga atau CU. Tembaga ini logam yang kurang keras, biasanya lebih lunak ya. Terus warnanya itu merah, agak-agak keunguan. Ya, kalau kalian lihat kabel listrik, kalian buka dalamnya, nah itu tembaga yang digunakan. Karena tembaga dia bagus untuk konduktor ya, dan mudah untuk dibengkokkan. Nah kabel listrik itu kan biasanya perlu dibengkokkan untuk dimasukkan ke dalam fitting atau dimasukkan ke dalam saklar. Terus keunggulan lainnya sifatnya yaitu tembaga tidak mudah berkarat, terus resistansi kecil terhadap arus listrik. Nah ini ya, jadi digunakan untuk kabel listrik ini sangat bagus menggunakan tembaga. Yang keempat kuningan atau CU atau ZN. Nah ini sesuai dengan namanya ya, warnanya dia agak kuning keemasan. Namanya juga logam kuningan. Logam kuningan ini bukan logam murni, tapi perpaduan atau percampuran dari tembaga dan seng. Jadi tembaga dan seng dijadikan satu, maka dia akan menjadi kuningan. Dia lebih keras daripada tembaga, tetapi memiliki memiliki sifat utama dari tembaga itu. Contoh penggunaannya ada di saklar, di fitting lampu, ya, dan perkakas-perkakas yang bagus ya. Kalau sekarang kalian lihat di bagian air ya, dari keran itu yang ditanam atau keran-keran yang dia akan terkena air terus-menerus biasanya juga menggunakan kuningan ya. Sehingga tujuannya memang biar tidak akan mudah berkarat ya. Fitting lampu saklar juga sama ya. Menggunakan kuningan karena dia bagus menghantarkan listrik tetapi tidak mudah berkarat dan tidak lembek, alias kuningan itu lebih keras daripada tembaga tadi. Yang selanjutnya seng atau ZN atau zinc ya. Seng ini sering sekali kita temui. Kalau zaman dahulu sebelum ada asbes dan yang lainnya biasanya kan atapnya menggunakan seng sebelum ada spandek kayak sekarang ya. Seng tidak cepat beroksidasi, digunakan sebagai lapisan pada plat besi ya. Contoh penggunaannya lapisan pada seng pelat, engsel, baut, mur, kawat dan yang lain-lain. Seng itu biasanya jika dijadikan sesuatu dia agak sedikit licin bagian luarnya sehingga tidak mudah teroksidasi. Yang selanjutnya timah putih, yang terakhir adalah timah hitam. Ini sama-sama timah ya, tapi warnanya berbeda, putih dan hitam. Tetapi sifat utamanya hampir sama. Lunak dan kurang keras, tidak dapat digunakan untuk bahan konstruksi ya, yang timah putih. Yang timah hitam berbedanya dia tahan air keras ya. Ini timah putih digunakan untuk hiasan piring, cangkir, sendok dan yang lainnya. Timah hitam digunakan untuk plat aki atau akumulator, pipa air, plat timah ya. Oh ya, untuk pipa air, jadi ini mungkin literaturnya sudah agak lama ya. Jadi sebenarnya timah hitam atau PB itu memang bagus digunakan untuk pipa air, tapi untuk saat ini memang sudah dilarang. Jadi pipa air yang ada sekarang itu sudah bebas dari timah hitam ya, karena memang timah hitam itu tidak bagus untuk kesehatan kita. Jadi insya Allah sekarang paralon dan yang lainnya sudah bebas dari timah hitam ya. Itu bisa kita lihat di iklan-iklan di TV itu kan mungkin akan disampaikan bebas dari timah karena memang tidak boleh. Selanjutnya perubahan sifat logam.
Jadi sifat beberapa jenis logam dapat diperbaiki jika logam tersebut dicampur dengan logam lain. Nah, tujuannya memang kenapa logam ini bisa dicampur dengan yang lain? Tujuannya memang untuk disesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan logamnya pinginnya yang lebih keras, berarti dicampur dengan karbon. Logamnya kepinginnya tidak mudah berkarat, nah itu bisa dicampur dengan seng atau bisa dilapisi dengan nikel dan lain sebagainya. Dengan peleburan dua macam logam, dua unsur dapat dibuat jenis logam baru dengan sifat-sifat berbeda dari kedua logam aslinya. Jadi misalkan yang satu mudah berkarat, yang satunya lembek, nanti ketika dicampur maka dia akan menjadi logam yang sedikit keras dan tidak mudah berkarat. Jika kita membutuhkan hal itu untuk sesuatu yang keras dan tidak mudah berkarat, contohnya pada fitting lampu atau saklar ya. Berikut ini contoh beberapa paduan yang terkenal. Sebenarnya banyak ya, tapi ini Bapak tuliskan 3 saja. Yang pertama kuningan. Kuningan merupakan campuran dari tembaga dan seng. Nah, ini barusan yang Bapak singgung ya. Jadi kuningan ini dia bersifat tidak mudah berkarat, bagus menghantarkan listrik, tetapi lebih kuat. Nah, kalau tembaga ini kan tidak berkarat, terus dia mudah dibengkokkan atau lentur, sedangkan seng dia lebih keras sehingga dicampurkan akan menjadi kuningan ya. Dia tidak lentur, tidak mudah berkarat, dan mudah menghantarkan listrik ya. Sedangkan seng ini kan tidak bisa menghantarkan listrik ya. Yang kedua tenol. Tenol itu kalau kalian lihat orang mensolder ya. Orang mensolder itu kan ada namanya tenol yang seperti benang tapi digulung ya. Nah, tenol ini juga campuran dari timah hitam dan timah putih ya. Sehingga akan menjadikan tenol, dan ini bagus untuk menghantarkan listrik ya. Yang ketiga duraluminium ya. Duraluminium merupakan campuran dari aluminium, tembaga, mangan, dan silisium ya. Ini digunakan untuk badan pesawat terbang. Badan pesawat terbang itu kan spesifikasinya dia harus kuat menahan tekanan tetapi ringan karena akan dibawa terbang. Ya, kalau kuat saja bisa aluminium. Aluminium itu kuat, besi baja kuat menahan tekanan, tapi kan jika diangkat oleh angin dia akan terlalu berat ya, kemungkinan tidak akan terbang. Makanya dicampur, namanya duraluminium. Campuran dari sisilium. Sisilium itu bukan logam ya. Aluminium murni tidak keras dan kuat, tapi duraluminium cukup kuat untuk membuat rangka pesawat terbang. Nah, ini ya, karena dicampur sehingga akan sesuai dengan kebutuhan tertentu. Selanjutnya materi tentang besi dan baja. Ini gambar yang ada di Kabupaten Muna di Sulawesi Tenggara. Jadi ini mineral ya, mineral yang belum dipisahkan biji besinya. Nah, di bagian atas ini ada tungku. Nah, ini nanti akan dimasukkan ke tungku yang bagian atas, nanti akan dipisahkan antara mineral atau pasirnya dengan besi sehingga menjadi biji besi. Biji besi bukan merupakan besi murni tetapi terdiri dari oksid ya, karena ada oksidanya maka ditulis OFeO yang dicampur dengan batu-batuan tanah. Bongkahan oksid besi yang besar akan dipecah dengan mesin khusus agar dapat dibuat butir-butir kecil. Kemudian butir-butir biji besi dimasukkan ke dalam dapur khusus yang disebut dengan dapur tinggi. Nah, ini tadi suhunya sekitar 1600 derajat Celcius itu untuk memisahkan butir-butir biji besi menjadi biji besi dan mineralnya. Pengolahan besi. Dengan bahan bakar yang terdiri dari arang atau kokas, butir-butir biji besi dapat dipanaskan sampai lebih dari 1500. Nah, tepatnya 1600 ya. Kokas yang dibakar akan mengalami zat asam dari butir biji besi, lalu butir biji besi tanpa oksid ya, O-nya hilang tadi jadi Fe, biji mentah, menjadi cair dan akan mengalir keluar dari dapur tinggi melalui lubang pada bagian bawah. Besi mentah yang cair dengan suhu 1600
akan disempatkan pada wadah khusus. Selanjutnya cairan ini akan membeku menjadi balok-balok besi mentah. Nah, selanjutnya besi mentah tidak dapat langsung digunakan tetapi harus diolah terlebih dahulu dan di beberapa jenis dapur lain untuk mengambil karbon, silisium, fosfor dan unsur-unsur lain. Jadi intinya setelah masuk ke dapur tinggi pada suhu 1600 nanti biji besinya dia akan meleleh sehingga akan keluar. Sedangkan pasir itu kan tidak mungkin meleleh ya. Jadi pasirnya akan terpisah, biji besinya akan meleleh dan akan masuk ke dalam balok-balok sehingga akan menjadi besi mentah atau besi balokan ya. Nah, ini ada gambarnya. Ini gambar dapur tinggi yang sebelah kiri ya. Gambar dapur tinggi yang ke atas otomatis ini cerobongnya. Terus ini ada gambar ember ini untuk memasukkan biji besinya. Terus di sebelah kanan ini ada pesawat giling untuk membuat besi plat ya. Nah, jadi besi itu jika ingin digunakan rata-rata dibentuk plat dulu, tidak balokan-balokan ya, bukan besi cor. Sehingga ketika keluar dari dapur tinggi, cairan-cairan itu akan dicetak di plat ya, akan dibuat besi plat sehingga bisa digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan lain ya. Karena plat itu lebih tipis dan lebih mudah dibentuk. Selanjutnya pengolahan besi. Ya, ini yang Bapak sampaikan tadi. Jadi besi yang mempunyai karbon atau C lebih dari 0,6% itu biasanya disebut dengan baja karena dia akan lebih keras. Di tabel sudah terlihat ya, kadar karbon 0% besi lunak untuk magnet listrik, transformator, motor listrik, relay dan yang lainnya. Jika 0,3 ini baja konstruksi untuk jembatan, tiang listrik. Nah, ini sudah dibilang baja ya, padahal kan belum 0,6%, tapi bajanya masih lunak. Ini untuk konstruksi jembatan, tiang listrik dan yang lainnya. Tujuannya memang bajanya ini masih 0,3 sehingga tidak terlalu kuat ya. Ditakutkan untuk jembatan ketika dia terlalu kuat akan mudah patah ya jika terlalu banyak karbonnya. 0,3 sampai 0,6 ini di bagian-bagian mesin, bagian-bagian mesin motor dan yang lainnya. Jika karbonnya 0,7 sampai 0,8 ini digunakan untuk palu, terus penetik ya yang pernah kita pakai di kelas 7. Untuk pahat. Nah, pahat ini karena yang akan dipahat sesuatu yang keras, maka kadar karbonnya itu harus sampai 0,8 ya. Jika kadar karbon sampai 0,9, nah ini bisa digunakan untuk pisau, gunting, pahat besi dan mata bor karena dia lebih keras, tingkat kekerasannya lebih. Ya, misalkan di sini ada pahat besi, kan di lab ada ya, di lab kita ada pahat besi, berarti memang harus lebih keras dari besi tersebut sehingga ditambahkan karbon 0,9. Jika karbonnya sampai 1,1%, nah ini digunakan untuk daun gergaji. Daun gergaji berarti banyak karbonnya, makanya kalau kita menggergaji tidak hati-hati akan mudah patah gergajinya. Daun gergaji biasanya yang dilapisi karbon itu hanya bagian depannya saja. Kalau di bagian belakang dia akan lebih lentur karena akan lebih banyak Fe-nya atau besinya. 1,2 ini ada mata bor logam, terus 1,3 digunakan untuk kikir, terus 1,5 ini digunakan untuk mistar sorong, mikrometer skrup dan kaliber lain ya. Selanjutnya paduan-paduan besi atau campuran-campuran besi digunakan untuk apa saja. Untuk meningkatkan kualitas dan sifatnya, baja dapat dicampur dengan logam lain. Misalnya, 1 paduan dengan krom. Oh ya maaf, ini bukan paduan besi ya, tapi paduan logam baja yang dimaksud. Paduan baja dengan krom dan vanadium membuat besi lebih kuat dan lebih keras. Nah, ini menggunakan krom ya. Yang kedua, paduan yang terdiri dari besi dengan 18% krom dan 8% nikel dapat menjadi stainless steel ya. Kalau kalian lihat peralatan dapur sekarang banyak yang menggunakan stainless steel. Itu ternyata perpaduan antara baja dan nikel.
Bisa kita lihat di tabelnya ya. Baja dicampur dengan krom, sifatnya kekuatan tarik akan bertambah. Penggunanya pada poros motor listrik, ya, motor bakar ya. Selanjutnya jika baja dicampur dengan nikel, baja akan lebih kuat, lebih lentur, dan lebih tahan suhu tinggi. Ini bisa dibaca sampai yang terakhir ya. Dicampur dengan krom dan radium, dicampur dengan mangan, dicampur dengan silisium dan yang lainnya. Ini juga ada di buku insya Allah ya. Silakan kalian pelajari perpaduan dari baja tersebut. Oke, selanjutnya pengerasan baja. Jadi baja ini bisa dikeraskan ya. Kalau kita sering mendengarnya itu disepuh, ya, disepuh atau dikeraskan. Pahat dapat dibuat dengan cara ditempa dan diasah sampai mencapai bentuk tertentu. Tetapi pahat belum dapat langsung digunakan sebab ujung pahat belum cukup keras ya. Untuk membuat ujung pahat menjadi keras dilakukan proses pengerasan atau penyepuhan. Ini bahasa Indonesia ya, penyepuhan atau pengerasan. Kalau bahasa Inggrisnya itu hardening ya. Ini untuk proses pengerasan. Sebenarnya bukan pahat saja, hampir rata-rata peralatan yang dibutuhkan dalam bentuk keras biasanya akan disepuh atau dikeraskan lagi. Prosesnya ada 4 proses penyepuhan. Yang pertama, panaskan ujung pahat atau ujung peralatan yang akan dikeraskan sampai merah tua menggunakan las asetilen atau menggunakan dapur tempa. Dapur tempa ini kalau kalian lihat di televisi itu biasanya ada yang menggunakan engkolan kaki ya, yang diinjak naik turun tabungnya ya, atau diangkat ya. Nanti kita lihat ya, kalau ada videonya Bapak akan share videonya. Nah ini dimasukkan ke dalam bara panas sampai ujung pahat itu merah tua. Setelah itu masukkan ujung pahat sebentar ke dalam air agar ujung pahat dapat didinginkan. Nah, dimasukkan dulu ke dalam air. Dengan proses ini struktur kristal baja akan berubah menjadi baja yang lebih keras. Nah, tetapi ada langkah selanjutnya. Ketika sudah dimasukkan ke dalam air itu baja yang sudah panas jangan langsung dimasukkan ke dalam air terus. Setelah itu diangkat ya. Diangkat dalam kondisi baja itu harus masih panas. Jangan sampai dimasukkan air itu dingin, itu akan sangat keras dan sangat mudah patah. Jadi ketika sudah dimasukkan ke air 3-5 menit itu diangkat tapi dalam kondisi panas, sehingga panas akan berjalan dari ujung pahat ke pangkal pahat. Nah itu dinamakan proses pelenturan. Jadi akan sedikit ngelentur. Setelah panas sampai ke ujung pahat yang kita pegang di bagian atas, baru dimasukkan lagi ke dalam air. Nah, pada proses masukkan air yang kedua, air dingin itu dilakukan sampai selesai sampai pahatnya dingin dan bisa digunakan. Oke, mungkin materinya sampai di sini dulu. Untuk materi selanjutnya nanti akan ada tentang logam dan oksidasi, terus ada pengolahan logam akan Bapak sampaikan di pertemuan selanjutnya. Pertemuan ini sampai ke proses pengerasan logam. Mungkin itu dari Bapak, semoga bisa bermanfaat dan bisa kalian pahami. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.